Keliling. Kerjanya keliling, ditempatin di pertama tuh di NTT, di Flores, di tempatnya ayah. Karena ayah asli Maumere Flores. Terus setelah itu ditugasin di Nias, Sumatera Utara. Oh ya, teman-teman mungkin belum tahu Iya. Maria ya kerja sebagai apa. Jadi Maria itu salah satu ex staf Garuda Indonesia juga. Kebetulan karena kita sama-sama makanya bisa ngobrol ya Maria ya. Iya, senang banget waktu tahu kalau Kak Rinda ternyata ex Garuda juga, karena kebetulan waktu saya mengajukan resign, terus Mm-mm. manajer di Garuda di Nias juga bilang bahwa ada juga loh yang ex Garuda dari Garuda Bengkulu, branch office Garuda Bengkulu yang sekarang menikah dengan pria Turki juga. Jadi makanya seneng banget. Nah, sempat itu DM juga sama Kak Rinda. Jadi kayak, aduh ternyata nggak ngerasa sendiri di Turki, di negaranya suami, ternyata banyak juga teman ya sesama dulu backgroundnya Sama teman orang airlines ya. juga gitu. Ya, sama orang airlines. Iya, Mantan orang airlines. Sekarang kita mantan. jadi Rida Iya, udah ibu rumah tangga, tapi Maria belum jadi ibu-ibu ya. Masih masih berdua udah nanti. udah jadi Next, ibu-ibu. next nanti udah bisa jadi ibu-ibu juga. Nah, ini Iya. kemarin kan kita udah pilih topik ya. Nah, topiknya itu menikah dengan orang asing. Jadi mungkin teman-teman yang sudah join di live ini pada apa ya? Pada penasaran gitu kan. Iya. Kepo juga. Enggak kepo ya, teman-teman. Jadi Maria ini tadi baru aja menikah ya. Berapa lama udah menikahnya Maria? Menikahnya per tanggal 13 Oktober. Jadi hitungannya udah mau di Oktober, stay di Turki. Desember. Iya, udah Satu 2 bulan lebih ya. setengah. Mau Mhm. 3 bulanan. Banget. Iya. Sekarang Maria tinggalnya di kota apa di Turkinya? Saya sekarang stay-nya di Çorlu, Çorlu Terkida. Corlu Tekerda. Mungkin ada beberapa gelin yang berasal dari Di tempat yang sama dari Tekerda kayak di Çorlu tambahnya. sendiri yang baru Mhm. saya kenal ada beberapa, ada dua. Terus yang di Aha. Cherkezkoy ada satu. Kebetulan Cherkezkoy sama Çorlu dekat gitu. Jadi Berarti udah tiga yang baru saya kenal ya. Kalau yang lainnya mungkin ada juga, tapi belum kontak seperti komunikasi belum. Seperti itu. oke. Oke, sudah berapa lama? Berarti sekitar 2 bulan setengah udah di Iya, Turki. 2 bulan setengah. Dua Gimana bulan setengah. rasanya tinggal di negara orang sama perbandingannya negara sendiri? Yang mana yang lebih lebih apa ya ngomongnya ya? Lebih comfortable. Lebih comfortable. Kalau dibilang Mau nggak mau ya, comfortable. karena nikahnya sama orang sini, tinggalnya di sini gitu. Iya, kalau dibilang comfortable sih, kalau gimana-gimana sebenarnya di mana ditempatkan, kalau kita menempatkan diri, kalau kita ngerasa nyaman sih sebenarnya di mana-mana nyaman. Tapi sebenarnya sih kalau untuk makanannya ya sampai sekarang jujur Dan masih adaptasi, banyak adaptasi untuk makanan sini sendiri, untuk cara makannya, untuk budayanya masih banyak belajar adaptasi budaya sini. Tapi kalau mau di ngomong ya tetap Indonesia. Tapi gimana pun Indonesia. ya masih menyesuaikan, banyak belajar menyesuaikan diri tinggal di Turki. Oke, jadi mungkin kita yang pertama nanti kita bahas dulu tentang culture shock ya. Iya, Jadi kita sebagai orang Indonesia yang pertama kali mungkin jadi beda nih kalau teman-teman pergi jalan-jalan sama teman-teman tinggal di suatu negara itu beda banget. Mungkin iya, Maria juga mengatakan hal yang sama ya. Jadi kalau kita jalan-jalan itu seneng gitu. Apa-apa benar. kelihatannya bagus gitu kan. Tapi ketika teman-teman udah menetap di suatu daerah, nggak harus luar negeri lah, mungkin di Iya. Indonesia juga banyak beberapa culture shock yang kita temui juga. Terus salah satunya apa? Yang Maria makanan tadi ya udah dibahas ya makanan. Iya,
Makanan, kenapa sih makanan Turki? Bukannya makanan Turki enak gitu, terus bukannya makanan Turki. Coba Iya, ceritain, mungkin temen mau iya. mau tahu Pertama, makan. kultur shocknya itu di sini itu di mana cuaca ya. Cuaca. Cuaca, cuaca dingin Hmm. banget. Kebetulan kemarin waktu pas dari Indonesia memang bawa baju yang nggak terlalu banyak. Kebetulan kan kalau di Indonesia kan cuacanya panas, jadi saya kebanyakan bawa baju agak tipis-tipis. Aduh, dingin banget ternyata di sini. Terus kedua kultur shocknya adalah minum teh setiap saat. Oh, minum teh. Ya, ya, benar-benar. Ya, Jadi kalau betul. di kalau di Indonesia jarang minum teh, kayak jarang Di banget, sini lebih banyak kan minum air putih. ya. Kalau di sini setiap event ada acara ketemu keluarga pasti tiap menit itu minum teh. Oh, Itu yang terus kemudian apalagi ya, kultur shocknya itu dengan bahasa. Saya masih apa? banyak banget belajar bahasa bahasa sini. Heeh. Iya, Maria ngobrol sama suaminya bahasa apa? bahasa Inggris. Oh, Campur bahasa bahasa Inggris. Inggris campur bahasa sini karena gimana pun saya juga masih banyak belajar bahasa sini. Kalau misalkan pasif dengan bahasa sini yang bener-bener nggak tahu karena kebetulan saya tinggal sama suami terus Hmm. mertua jauh tempat tinggalnya gitu. Jadi Oh, gitu. ya Jadi ngobrolnya ya campur-campur bahasa Turki campur bahasa Inggris gitu. tapi Tapi lebih lebih ke Inggris lebih ke Inggrisnya gitu. ya. Jadi ini juga buat teman-teman kalau misalnya lagi kenal atau lagi dekat sama orang asing itu mungkin salah satu bahasa yang harus dikuasai itu bahasa Inggris. Iya benar-benar. Ya. Terus biar nanti ngobrolnya nyambung juga lebih bagusnya lagi di mana kita ditempatkan tadi ya. Jadi kita ngobrolnya karena Iya. kita di Turki kita harus belajar bahasa Turki mau nggak mau karena mungkin mau Iya, ngobrol sama tua, sama saudara yang di keluarga sini. sepupu. Mm-mm. Mhm. Pengalaman Rinda sendiri juga di sini masih ngobrolnya AB, maksudnya satu-satu, satu kata, dua kata gitu. Di situ kita cuma bisa cengir-cengir aja gitu kan, karena nggak paham apa yang dibilangin. Benar, benar, Dan benar. bisa ikut join kelas Turki kan banyak tuh yang gratis ya. Mungkin teman-teman Mm-mm. juga yang ikut live kita nanti bisa ikut kelas Turki gratis itu banyak banget. Jadi kita tinggal asal mau, asal ada niat pasti ada jalan. Iya, benar, benar, benar. Terus apa lagi? Apalagi Apalagi kalau TikToknya culture shocknya kulit ini mungkin kulit di kan sekarang di sini di Turki lagi musim winter ya mau masuk iya. winter udah snowy mau salju gimana Hmm, kulitnya keringkah iya, atau gimana. kulitnya kering jadi kering kerontang karena kan cuaca dingin terus kebetulan eh apa ya, kayak untuk kemarin dari Indonesia panas terus ke sini jadi ada beberapa kayak yang hand body yang mungkin beda ya kalau hand body Indonesia sama sini jadi ada beberapa yang mungkin culture shocknya itu kita harus cari yang sesuai dengan kulit itu Benar. susah harus cari ke market-market terdekat di sini tuh kayak kalau di Indonesia kan gampang nih kayak bisa pesen ke minimarket kayak Alfamidi itu deket terus nah, kalau kayak di sini sih ya itu aja sih kayak kultur shocknya kulit jadi kering Oke dan di sini misalkan contoh kita sapa dulu ya teman-teman yang join dari boleh tempat boleh Rinda dulu. Ini ada Gelin juga, ada Nisa, ada beberapa Gelin yang join. Terus sebentar mungkin ada langsung yang nanya. Kita cek dulu ya. boleh boleh Sebentar. Saudara, saudara ada yang nonton juga gak ini Maria? oh Terus bentar, ada yang bentar. nanya, Omernya dititipin di mana? Omer lagi dititipin sama babanya. Happy New Year buat Oh semuanya. iya, ucapin dulu buat teman-teman Happy New Year ya. Semoga
tahun 2022 ini menjadi tahun apa ya, yang diinginkan terkabul gitu ya, semua Iya. semua Semua doa harapan di tahun 2022 tercapai. ya. Terus oh ada Kak Taki juga di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Taki. Terus ada sebentar, belum ada yang nanya. Sebentar, kita cek lagi. Bentar ya teman-teman. Yang mau nanya silahkan ya. Nanti kita langsung jawab bareng Maria. Ada Zumratil, ada perempuan-perempuan hebat katanya. Insya Allah ya, amin gitu ya. Jadi ini Amin. Zumratil ini dia juga mix married, belum married ya, baru mau nikah, baru berencana. Semoga dilancarkan. Dia juga dari Bengkulu, karena dari Bengkulu. Terus ada apa lagi? Ada yang tanya nih, gimana Su di sana sekarang Kak? Paling tinggi berapa derajat? Oh, udah langsung berapa? Suhu ya? Iya, Kalau di Maria gimana? Berapa suhunya sekarang kemarin di kira-kira? Corlu hampir -4 derajat. Kalau di sini sekarang hari ini Tapi belum turun salju, turun salju kecil-kecil tuh sekarang udah enggak lagi. udah habis gitu ya. Di sini sekitar Eh, 7, nggak terlalu dingin. Happy iya. New Year ini dari Merdianti. Happy New Year semuanya katanya. Happy New Year Kak Semoga Medi. Happy New Year ya buat semua teman-teman dan saudara semua. Mungkin ya ada yang lihat. kita cek lagi. Omer Febaba Nerde. Omer Febaba in di kamar ya, lagi bersemedi. Nggak di. Ada Claudia Kaligis katanya Happy New Year. Happy New Year Happy New juga. Year. Terus ini ada pertanyaan dari teman kita Leli Irbani. Pertanyaannya, gimana suhu di sana sekarang Kak? Gitu ya. Hampir sama ya. Paling tinggi berapa derajat? Jadi kalau di tempat Rinda sendiri itu suhunya bisa minus. Sekarang kan belum terlalu ya. Bisa Iya, iya. minus 5 gitu kadang. Ya untuk kita yang sebagai orang Indonesia tadi yang udah Maria bilang tadi, kulit kita jadi kering, terus bibir juga Pecah-pecah. kering gitu kan, pecah-pecah gitu. Jadi kudu Bener-bener. ya harus take care sama kulit sendiri, mungkin pakai hand Benar. body apa gitu. Dan biasanya hand body yang kita bawa dari Indonesia itu udah nggak cocok lagi di sini, karena Benar. tadi ya suhunya beda gitu. Tropis ya kalau di Indonesia. Benar, tropis ke winter sekarang. Terus ada Zumratil katanya amin, thank you so much Kak. Ya sama-sama, semoga dilancarkan niat baiknya ya. Menuju halal Amin. gitu. Iya, Terus para ada LDR, pejuang LDR. LDR. Sim Siwi assalamualaikum abla kata dia. Mau nanya nih, kan di Turki udah bebas visa. Terus kalau mau nikah di Turki masih perlu visa nggak ya? Kata dia. Ayo, Maria bisa jawab. Jadi kata bebas visa benar-benar. Jadi teman-teman Indonesia yang mau ke Turki itu bebas visa ya. Iya, per tanggal dua Bebas, puluh dua ya. Desember kemarin ya Ya, peraturannya baru keluar. ya. Jadi tanggal 22 Desember ini untuk warga negara Indonesia yang mau berkunjung ke Turki itu free visa. Kalau dulu kan kita, mungkin Maria juga masih pakai visa ya kemarin ya. Iya, saya soalnya landing sini per tanggal 1 Oktober itu masih pakai visa. Masih Belum pakai visa. rezekinya mungkin. Kalau sekarang terus pertanyaan tadi, kalau mau nikah di Turki masih perlu visa nggak ya? Visa apa? Visa izin orang tua kali ya. Bener-bener. Bener. Jadi kalau tetap ya free visa. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kesini silahkan datang free visa. Cuman jadi kita tuh bingungnya gini, kita orang Indonesia mau mungkin ke Turki gitu ya. Iya. Dan itu juga tiket Turki kan lagi murah nih kalau dari Indonesia. Tapi mungkin problemnya ketika kita pulang, maksudnya mau dari Turki ke Indonesia, kita harus karantina kan. Benar. Nah itu mungkin yang agak bikin
berpikir dua kali lagi mau ke Indonesia nggak ya gitu, atau mau jalan-jalan ke Turki nggak ya gitu. Belum lagi sekarang kasus corona bukan menjelang Natal dan tahun baru, biasanya mereka menerapkan peraturan yang lebih ketat Lebih lagi. ketat lagi. Jadi kalau mau datang ke sini, kalau mau lihat salju mungkin bulan Februari kali ya. Iya. Januari, Februari udah bisa. Terus kita lanjutkan dari Zumratil. Katanya kakak-kakak Aulia mau bertanya, pada saat homesick, apa yang kakak-kakak lakukan? Sehat-sehat terus ya di sana. Homesick. Ayo Bari ya. Apa nih? Katanya pada saat homesick apa sih yang biasanya kita lakukan? Homesick ini adalah ketika kita rindu sama daerah kita, rindu Indonesia sama ya. teman. Ya. Jadi di Mm-mm-mm. rumah sakit-sakitan gitu. Enggak ya, Enggak, bercanda. enggak. Jadi kalau Kalau homesick ya biasanya gimana? kalau saya pribadi kalau misalkan homesick sih palingan dengan cara masak makanan Indonesia. Mungkin Ya. bisa mengurangi rasa rindu ketika kita di Indonesia. Kayak ya contoh menu-menu sederhana seperti nasi goreng. Terus kayak buat makanan menu Indonesia kemarin tuh kayak beberapa kayak nasi, sambal terasi. Itu kayaknya setidaknya udah menutupi rasa rindu Indonesia gitu. Karena kan memang beda budaya ya. Kalau di sini memang kebetulan kultur orang Turki makannya itu roti. Nah, kita Indonesia biasa dengan makan nasi. Jadi pertama first time datang ke sini juga kaget. Kok nggak ada nasi ya? Kok makan Makanya roti? kok roti ya? Kaget perutnya. Iya kaget karena kalau biasa kita orang Indonesia roti itu buat cemilan. Dan di Oh. sini buat makanan pokok ya. Jadi kayak yang misalkan contohnya lagi rasain homesick gitu, paling masak makanan Indonesia, terus ya udah kayak menutupi rasa rindu gitu. Itu aja sih. Paling kayak gitu. Ya, mungkin homesick lainnya kalau kita rindu keluarga ya. Ini yang paling berat. Iya, iya Kalau kalau untuk makan keluarga paling bisa. video callan gitu. Iya, benar. Jadi Mm-mm-mm. Benar. kalau kita homesick, kita obatin. Sakitnya sakit Iya. karena apa? Sakit karena rindu makanan kah? Atau rindu sama orang tua gitu. Ya, Iya. oke. Kita lanjut. Dari Alper Kurt. Kak Rin, kita kan sama-sama di Ankara. Bisa dong meet. Oh, bisa, bisa. Bisa banget. Yang teman-teman yang tinggal di Ankara atau sekitarnya, atau yang tinggal juga dengan dekat sama Maria, kita bisa. Seneng Iya. malah ya kalau kita ketemu sama Iya. orang Indonesia. Bisa sharing makanan, bisa berbagi gitu kan. Iya. Jadi nggak merasa sendiri ya di negaranya orang gitu. Terus rindu juga ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Iya. Kan di rumah, Karena biasa kita tiap ngomong. hari. Heeh. Uh, Jadi kayak enak banget gitu ketemu sama orang Indonesia terus ngobrol gitu kayak lebih leluasa kan kita ngomongnya. iya. Terus next ya, Assalamualaikum. Mau nanya, apa gadis Turki maharnya mahal? Nah, apa gadis Turki maharnya mahal? Nah, karena kita orang Indonesia, kita mungkin kurang tahu ya sama ini ya. Mm-mm-mm. Benar. Mahar, mahar gimana nih? Tergantung ya, mungkin tergantung sama orangnya. Kalau mahar ya, Tergantung tergantung kemampuan sama, juga. oh, Mm-mm. oh, tergantung sama budaya juga di sini. Karena Benar, kita benar. orang Indonesia, kita kurang paham ini mahar Turki itu Mm-mm. seperti apa ya. Kita skip Benar. ya. Next. Lumayan banyak ya pertanyaan dari teman-teman. Next, Fanny. Tapi dengar-dengar katanya kalau bikin ikamet tetap pakai visa. Bener nggak? Ini ada salah satu gelin ya. Kata dia kalau kita mau bikin ikamet tetap pakai visa. Hmm, Kalau untuk masalah itu sebenarnya lebih baik komunikasikan email dengan pihak. Contohnya benar. kalau kemarin saya di KJRI Istanbul, Mhm. tergantung di mana kalau misalkan kalau kakak kemarin di KBRI ya, Ya, KBRI Ankara.
Jadi Ankara. kemarin 1 bulan sebelumnya saya terbang ke sini untuk proses pengurusan pernikahan itu, saya email dengan pihak KJRI Istanbul untuk memastikan dokumen yang saya bawa ini udah bener apa belum gitu. Ya, Takutnya udah sampai di sini di Turki ternyata ada dokumen yang masih kurang. Jadi kan nggak mungkin kita ke negara Indonesia balik lagi gitu kan. benar. Jadi kita lebih apa ya memastikan gitu loh. Karena dokumen juga itu cuman masa berlakunya cuman 2 bulan saja. Kemarin Ya, dapat balasan. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin mau menikah dalam waktu dekat ini, lebih baik untuk memastikan dokumennya apakah udah benar apa belum, mending langsung email dengan pihak, benar. contohnya di KJRI Istanbul ataupun di KBRI Ankara. Nah, kemarin tuh saya email semua itu, apakah ini udah benar. Kebetulan saya Kristen, jadi Mhm. ada perbedaan dokumen tersendiri. Mungkin kalau yang misalkan Muslim itu di KUA, kalau Mhm. saya Kristen itu di kantor catatan sipil, seperti itu. Nah, iya. Jadi kalau buat apa ya, peraturan menikah itu kan pasti mungkin update terus ya. Iya, Ya, jadi buat lebih baik lebih clear, buat lebih ya pas gitu apa aja menikah memfixkannya. sama KPI ataupun KJRI, teman-teman baiknya email dulu ke mereka. Iya, benar. Jadi Satu biar bulan langsung. sebelumnya tuh email dulu, karena kadang mereka agak slow respon, balasnya agak Ya, lama gitu. Jadi kita yang harus lebih aktif untuk lebih aktif tanya apakah ini udah bener atau belum gini. Karena kan kita juga mikir juga ini pernikahan beda negara, jadi banyak dokumen yang diperlukan dan takutnya udah sampai sini ada beberapa dokumen yang ditolak kan kasihan gitu. oke. Gitu. Kita lanjut ya. Iya. Oke, masih adakah pertanyaan? Dari Zumratul tadi katanya thank you so much Kak, jawabannya sangat bermanfaat dan informatif. Syukur ya. Syukur informasi kita kita apa? Kita kasih bermanfaat. Terus ada Alperkut katanya makasih tadi ya. Kak Rinda dan Kak Maria dengar kalau mau ke Turki khusus untuk orang Indo nggak perlu visa lagi, tapi kalau untuk nikah di Turki masih perlu visa atau enggak ya? Mohon dibales inbox ya, nggak ada sinyal katanya. Tadi udah dibahas ya. Untuk informasi pembuatan ikamet ini mungkin teman-teman nanti bisa email langsung nanti ke pihak KJRI atau KBRI. Iya, lebih Terus baik, lebih pastinya ya, ya, terus memastikan. ada dari K87HUZ. Katanya nggak ada sinyal Kak, nggak bisa dengar dengan jelas penjelasannya, please balas di inbox. Oh, buat teman-teman yang masih bingung mungkin ada yang signalnya nggak bagus nanti bisa langsung ke inbox ya, inbox Rinda atau inbox Maria langsung. Terus next, toko Indonesia di Turki bisa tanya lewat hotline. Nah, ini kalau ya, jadi ada informasi ya dari Rinda lupa namanya Mbak siapa gitu. Tapi ini salah satu gelin senior yang di Ankara. Mhm. Kata dia bisa lewat hotline yang ada WA kata dia. Benar. Jadi kalau teman-teman yang di Indonesia kan nggak mungkin ya telepon langsung ke Turki gitu. Pasti biayanya mahal. Jadi Iya. nanti kita bisa lewat hotline, lewat WhatsApp. Itu lebih zero biaya. Terus permisi Kak, izin bertanya untuk menikah dengan orang Turki ataupun orang luar, bagaimana cara izin dan meyakinkan orang tua ketika Mbak Rinda atau Mbak Maria ingin menikah? Terima kasih. Maria kemarin nikahnya lancar-lancar aja atau ada sedikit problem? Ini teman kita dari siapa nih? AMRTN NSA ya, kata dia apa? Tadi apa tuh? Izin ya. Bagaimana izin dan caranya meyakinkan orang tua? Kan biasanya karena kita beda negara gitu ya. Jangankan beda Mhm. negara, sesama aja kadang kita orang tua kita nggak ngizinin. Benar. Jadi gimana? Kebetulan kemarin waktu saya mau proses menikah di Turki itu, saya masih ditempatkan dinas di Nias dan ayah saya tinggalnya di NTT di Flores. Ya, Jadi baik komunikasi minta karena kan harus ada surat izin menikah kan.
Mhm. termasuk persyaratan pernikahan dokumennya itu. Jadi kemarin tuh ayah saya nulis kayak nulis di kertas, tanda tangan di atas materai, surat izin menikah. Ya, Seperti itu. benar-benar. Jadi kirim via paket dari NTT ke Nias seperti itu. Karena kan nggak mungkin juga saya uh, ke Flores karena waktu itu juga lagi COVID. COVID-nya juga lagi di Indonesia kan lagi banyak-banyaknya tuh. Jadi Mhm. mengurangi untuk pergi kemana-mana, jadi cukup untuk tanda tangan atas materai udah kirim dipaketin itu aja. Dan puji Tuhan semuanya dilancarkan. Ya. Nah, ini kata dia untuk meyakinkan orang tua. Mungkin tadi ya ada problem orang tua nggak percaya gitu ya. Iya, Kalau Maria gimana nih saran buat teman kita? Minta izin sama orang tuanya gimana? Ketika mau nikah kali ya ini ya, ya iya. Kalau untuk itu sih kembali lagi ya ke kitanya maksudnya. Kalau kita udah yakin nih benar-benar orang yang udah kita kenal selama ini udah kayak yang dia udah karena kan kita menikah sekali seumur hidup gitu loh. Nah, benar-benar. kebanyakan juga ada yang kenal di sosial media seperti itu yang belum pernah ketemu seperti itu. Lebih baik kayak sekarang kan banyak juga nih yang contohnya orang LDR-an, orang Indonesia dapat orang negara lain. Nah, untuk pastikannya lagi, kalau misalkan calon kita gitu, itu udah mengenalkan ke keluarganya. Mengenalkan ke keluarganya, terus Ya, kembali lagi, salah satu jangan cara kemakan sama kata-kata cinta ya. Jangan kemakan karena dia ganteng, terus gini-gini, itu jangan. Pokoknya kita harus hati-hati, kita wanita gitu. Kita harus waspada gitu. Gimana pun namanya kita kan nggak tahu belum kenal cuma sosial media taunya manis-manis aja. Jadi kembali lagi kemarin saya sama suami itu 2 tahun pacaran. Mhm. Pasti ya banyak lika-liku ya. Maksudnya kembali lagi kalau kita udah yakin terus kita bawa dalam doa untuk meyakinkan ke orang tua pun dan kebetulan suami juga telepon sama orang tua saya untuk izin mau menikah. Kebetulan kemarin sebenarnya mau datang ke Indonesia karena WNA belum bisa masuk. Jadi Ya. akhirnya saya datang ke sini. Nah, itu juga pertama ayah saya juga nggak kenapa sih ke suami kamu nggak datang ke Indonesia? Kamu harus datang ke sana. Setelah saya jelaskan baik-baik begini, karena WNA belum bisa masuk. Ya udah saya jelaskan baik-baik. Kebetulan suami juga telepon ke ayah saya, cuman ayah saya belum bisa bahasa Inggris, jadi ada keluarga yang translatein gitu. Jadi dan kebetulan suami juga kasih telepon ke papa mamahnya, nenek Mhm. baba, Mhm. dan untuk memastikan, nah dari situ ayah saya, oh berarti ini benar-benar nih orang yang benar-benar serius seperti itu. Dan dari itu juga dengan kami komunikasi secara intens dan ayah saya setuju. Jadi untuk memastikannya adalah bahwa calon teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi pacaran LDR, pastikan lagi lihat latar belakangnya bagaimana keluarganya. Benar. Karena kita menikah Dulu itu sekali seumur hidup, iya. Jangan jangan lihat mana gantengnya doang. jangan karena Terus, ganteng, jangan karena orang asing. iya, Jadi menikah tadi kata Maria menikah itu satu kali seumur hidup. Kita kan maunya seperti itu ya, nggak mau iya, beda. Karena mm-mm, pilihlah yang benar-benar kira-kira bisa nggak sih ini laki-laki nanti kita sharing sama dia untuk jadi iya, lebih baik lagi ataupun mungkin nanti bisa nggak sih ini laki-laki nanti eh, menjadikan kita orang yang tadi ya lebih baik lagi terus benar, karena nanti hidup kita susah jangan karena gantengnya karena orang luar benar. nikah nikah aja akhirnya di sini Mm-mm, sengsara gitu ya ataupun mungkin karena apa ya belum kenal terlalu dekat sama calonnya terjadi setelah mm-mm. menikah terjadi KDRT dan lain-lainnya ya. Iya, karena itu sangat penting gitu loh. Kita kan nggak mungkin kita nih tinggal nikah
bakalan bukan sehari 2 hari gitu. Ya, Jadi kita juga harus mawas diri. Kita kan Ika juga jauh dari keluarga. Bagaimanapun kita harus lihat background keluarganya itu benar-benar baik atau enggak gitu. Bukannya benar, kita sebagai perempuan itu matre atau enggak, karena kita juga mikir masa depan kita seperti itu. benar. Ya, Nggak masa mungkin kan kita ditelantarin di negaranya orang, sedangkan kita udah ninggalin keluarga kita ninggalin eh, negara kita demi seorang cowok gitu. depannya. Ya. Ini juga harus ya Iya, digarisbawahi. Jadi kita ke sini itu bakal meninggalkan keluarga kita yang di Indonesia. iya, Banyak sekali pengorbanan mungkin yang kita apa ya? Ini kan nggak terlihat ya sepertinya kayak oh tinggal di luar negeri itu enak, oh tinggal di luar heeh. negeri itu uangnya banyak, oh tinggal di luar Benar, negeri benar, benar. pasti kaya gitu kan. Heeh, heeh. Nggak seperti itu ya teman-teman. Ini Iya, tergantung laki teman-teman juga. Apa aja yang kita tinggalkan di Indonesia, pekerjaan salah satunya. Mungkin dulu benar. kayak Maria kerja full time hampir di perusahaan gitu kan di Garuda, Iya, terus sekarang harus resign dan tinggal di sini pun mau bekerja sih benar. mau kita mau continue ya mau continue Iya, bekerja, cuman nggak mudah kan buat orang Indonesia iya, di Turki sendiri. Terus juga tadi jadi homesick keluarga kita di Indonesia mau pulang pun susah gitu kan. iya. Sama Sekarang peraturan. banyak WN, Oh, WNI yang mau masuk kayak dipersulit kan, mau benar. masuk ke negaranya sendiri. Oh. Ya kita lanjut ya. Tadi Ya. toko Indonesia di Turki itu Mbak Mbak Sri Zehra. Jadi teman-teman kalau misalnya tinggal di sini atau ada gelin yang ikut join di sini mau beli sembako dan segala macam sama Mbak Sri Zehra ya nanti bisa di add Instagramnya. Kita lanjut. Beranda buku Wiwit merhaba kata dia senang ada Maria kemarin dah DM tanya-tanya informasi mixed merit di Turki Hmm. responnya baik banget katanya. Halo Kak, makasih sama-sama. Semoga Ya, dilancarkan ya sampai hari H. mhm. Semangat buat para pejuang LDR. Pasti. Jadi kita tuh orang Indonesia sebenarnya mau-mau aja ya, maksudnya membantu gitu kan. Ini terutama mengenai dokumen ya, dokumen-dokumen buat Iya, menikah sama warga negara asing. Ketika kita lagi free gitu, oke kita bakal balas dari teman-teman atau mungkin slow respon atau gimana gitu. iya. Maafkan. Terus ada kita lanjut. Ini dari dewulan.hr. How did you deal with communication for different language? Kata dia. Did both of you for first time using translate application? Kata dia. Nah ini gimana? Maria sendiri punya basic bahasa Inggris gak sih? Gimana nih ngobrol? Min kata dia Kalau karena di sini kan kebanyakan orang Turki itu nggak bisa bahasa Inggris ya. iya, Ya, benar-benar. kata dia how gitu ya gimana cara komunikasi dengan different language terus kata dia did you use using translate application kata dia. Jadi kebetulan kalau misalkan sama suami sih untuk saat ini mau pakai bahasa Inggris, misalkan contohnya kemarin sama mertua. Mertua, aneh baba, mungkin pakai Google Translate ya, karena juga masih banyak belajar. Karena kemarin waktu saya selama pacaran sama suami LDR itu, walaupun saya di Nias, saya belajar juga bahasa Turki dengan kayak kan saya Mhm. download aplikasi di internet di Play Store itu kan ada tuh. Ya walaupun nggak banyak tapi sedikit demi sedikit kata kayak dasar itu bisa mengerti. Jadi Bantu. sebelum karena kita mikir juga karena di negara Turki mayoritas mereka itu banyak kan nggak bisa bahasa Inggris. Nah dari Ya, situ juga saya oh iya saya harus ke negaranya orang. Gimana sih kalau kita mau negaranya orang, kita kan harus cari tahu nih apa sih gimana sih budaya kayak gimana. Nah dari situ selama 2 tahun saya juga belajar walaupun kalau bahasa Turki kalau dibilang masih banyak banget lah. Masih berapa persennya mungkin 20% bisa bahasa Turki di sini. Jadi kalau untuk saat ini
Kalau sama suami bahasa Inggris, kalau sama aneh baba mungkin ada satu kata dong. Ya ada banyak yang kata yang belum mengerti itu pakai Google Translate atau enggak ada suami yang translatein seperti Nah, itu. ya benar. Jadi kalau kita ngobrol sama keluarga suami, buat Rinda juga kayak gitu. Mau ngobrol sama Anya sama Baba mungkin kalau sedikit-sedikit bisa gitu ya. Kayak Baba Iya. lagi mana gitu, Baba nerede gitu kan. Atau atau Iya misal kata-kata dasar sudah makan belum atau apa. makan apa kayak kayak gitu kita bisa Kalau coba. untuk sesi curhat kayaknya belum bisa. Iya. Sini pun kemarin waktu Rinda lagi hamil gitu kan ditungguin sama Ane di sini. Iya. Suami kerja kan, kita berdua bingung nih, Rindanya bahasa Inggris, Ane bahasa Turki, gimana dong cara kita Iya. ngobrol? Kayak misalnya hari ini mau masak apa gitu. Jadi Ane, iya gitu, jadi Ane pelan-pelan Benar-benar. ngajarin Rinda ini sendok, sendok bahasa Turkinya apa kayak gitu. Terus ini piring gitu kan, atau ini apa cangkir gitu, cangkir bardak gitu. Kalau cangkirnya teh chai bardak gitu kan. Jadi kita belajarnya pelan-pelan. Walaupun sebenarnya Iya, ngomongnya nggak bisa gitu. Cuman tadi benar, balik dari kayak logik aja. Oh, mungkin dia ngomong benar, ini, mungkin dia ngomong benar. ini. Atau kalau bingung, kita Bahasa pakai isyarat. ya langsung kasih Google Translate terus anehnya bilang apa. Kadang juga miskomunikasi gitu. Kayak kemarin Iya. juga ada cerita menarik waktu Mm-mm. Rinda di rumah mertua ya, eh, Mm-mm. lagi main ke sana. Jadi aneh itu minta tolong sama Rinda buat pegangin dong ini cangkir tehnya gitu kan. Karena lagi Mm-mm. pegangin Omer. Lah Rindanya salah salah ini, salah tanggap. Oh, aneh mau ngasih teh gitu kan. Terus ngomong Iya. sama ini, aneh mau ngasih teh ke aku gitu kan. Oh bukan, Mm-mm. maksud aneh pegangin. Sedangkan kitanya udah nolak-nolak duluan. Karena tadi Benar, bahasa benar. ya, bahasa sama mertua. Jadi untuk solusinya mungkin kalau teman-teman apa nikah sama orang asing kita pelan-pelan gitu ya. Yang lebih bagus lagi kalau tinggal sama mertua pelan-pelan kita diajarin gitu kan. Benar, Piring apa, terus sendok apa kayak gitu. Jadi bahasa itu penting, benar. sangat-sangat penting ya. Sangat penting karena tiap hari kita komunikasi. Kalau misalkan satu sama lain nggak tahu bahasa, aduh, kayaknya susah deh. Ini kita lanjut ya, Maria dari Nisa Nah, katanya Kak mau nanya setelah kakak menikah apa kakak boleh bekerja di sana? Kalau Maria gimana? Boleh nggak sih suami eh, memberikan izin ke Maria ataupun mungkin kita mau kerja di sini? iya, Gimana? iya. Kalau kemarin sih suami udah memperbolehkan saya kerja. Mungkin karena dia juga kasihan. Saya pribadi yang suka kerja ya, maksudnya dari dulu kerja. Ya, Terus yang sekarang nunggu berangkat suami kerja pagi, pulang malam, cuman di rumah aja. Dan kemarin saya bilang sama suami kayaknya saya mau kerja di sini. Ya udah nggak apa-apa kerja. Jadi nunggu income selesai dulu, baru mungkin ada rencana untuk planning kerja. oh iya, Ikamet Maria belum keluar ya? Belum, udah pengurusan mungkin tunggu kirim dari kargo ke rumah. Iya, Oke, kita lanjut ya. Ini udah jam 4:49 di Turki, jadi di Indonesia udah jam 8:49. Nggak terasa ini udah hampir 1 jam. Ada iya ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. iya, Enak gitu ngobrol sampai lupa waktu. Kita lanjut bener. ya. Iya boleh. Pertanyaannya dari Mbak Sri Zehra tadi. Oh enggak ya, dia bilang ini informasi. Sekarang karantina di Indonesia jadi 14 hari, kata dia sedih banget. Iya, kita mau pulang belum empat jadi. belas hari ya. Heeh, 14 hari yang terbaru. Terus ini juga izin live sahabat. Oke, dia mau live ya. Oke. Pak, terus ada habis ada dari Mbak Sri Zera katanya izin pamit, kata dia saya suka banget acaranya. Informasinya menarik dan penyampaiannya pun lugas dan jelas dimengerti oleh semua kalangan. Keep share good information. Terima Insya Allah. kasih. Kalau ini kita lanjutin lagi ya. Terus eh, dari DM mungkin ya. Kemarin ada yang DM Rinda. Mm-mm. Pertanyaannya mana ya? Dari Kurnia, kata dia,
Oh, ini udah ya. Oh, meyakinkan orang tua tadi. Benar. Udah ya, udah kita jawab. Maria dari inboxnya ada pertanyaan kah? Ya, kemarin ada beberapa yang DM saya tanya Mhm. untuk dokumen-dokumen apa aja. Mungkin ada yang Kristiani seperti saya. Jadi perbedaannya kalau Kristiani itu dokumennya cari N1, N2 sama N1-nya seperti kayak contohnya surat izin dari orang tua, surat Mhm. izin menikah di tanda tangan atas materai, terus ke kantor kelurahan itu bawa kartu keluarga, terus KTP, eh, paspor kita, terus nanti kan Pak Lurah kan tanya untuk apa? Untuk menikah di Turki seperti itu. Karena kan sebenarnya kita tuh cari surat itu bahwa menerangkan bahwa kita tuh single belum pernah nikah. Itu bagi Ya. yang belum pernah nikah ya. Jadi setelah udah ditandatangani sama lurah, setelah itu baru kemarin saya ke kantor catatan sipil. Kebetulan sebenarnya untuk dokumen-dokumen itu sesuai database di mana sesuai KTP. Kebetulan sebenarnya KTP saya KTP Solo Oh, Solo. karena saya mikir juga karena cari dokumennya agak ribet nanti masa ke Solo saya pindah KTP Nias. Mhm. Jadi kemarin cari dokumennya di Nias juga. Terima kasih untuk Pak Lurah dan ke kantor catatan sipilnya dimudahkan dalam sehari, nggak sampai 1 jam udah selesai, cepet banget. Lancar ya. Jadi iya lancar. Terus setelah dari kantor kelurahan ngasih surat sama tanda tangan sama cap dari kantor kelurahan. Setelah itu saya ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil nanti ditanyakan surat yang satu kertas yang udah dikasih sama Pak Lurah itu bawa di kantor catatan sipil menerangkan bahwa saya belum pernah menikah, single. Nah, itu asli ditandatangani sama cap kantor catatan sipil sesuai database KTP. Setelah Mhm. itu, dokumen-dokumen itu dibawa, sebenarnya cuma itu aja, sama eh, waktu itu minta penjamin, bukan penjamin sih, kayak bertanggung jawab sebagai saksi. Nah, Ya. kebetulan itu saksinya kemarin manajer saya, manajer Garuda di Nias, sama ibu yang di mana saya ngontrak waktu di Nias. Jadi harus ada dua. Karena kan saya tinggal di Nias, jauh dari keluarga, tidak mungkin saya harus ke Solo dulu atau nggak ke Flores dulu. Jadi dari kantor catatan sipil minta tanda tangan bersaksi siapa yang mau bersaksi bahwa kamu itu benar-benar single seperti itu. Kebetulan manajer sama tempat yang saya kontrakin waktu di Nias itu data-data itu dokumen itu dibawa yang asli. Jadi harus 2 bulan karena kemarin dari pihak KJRI Istanbul katanya masa berlakunya cuma 2 bulan saja. Jadi Hmm. lebih baik disesuaikan dengan ketika mau berangkat tanggal berapa. Jadi biar uh, tidak sampai di KJRI Istanbul, oh udah nggak berlaku lagi nih seperti itu. Setelah itu saya cari SKCK internasional. Saya Nah, cari SKCK internasionalnya itu di Jakarta di Mabes Polri. oh langsung ke Mabes sebenarnya ya? Ya, ya, karena kan kalau misalkan di Polda di Medan, kebetulan di Nias itu kota Gunung Sitoli kotanya kecil, jadi saya langsung aja ke Jakarta aja. Kebetulan di Jakarta juga ada keluarga. Saya ke Mabes Polri untuk cari SKCK internasional. Nah, nanti akan ditanyakan cari SKCK internasional untuk apa? Nah, itu keperluan untuk merit. Nanti ada ditulis merit keperluannya untuk merit di Turki seperti itu. Karena nanti Kemarin akan chatnya dipertanyakan. kepake nggak sih? Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya via inbox itu SKCK-nya buat Maria ini kan baru kan? Iya, Buat baru. kemarin kepake nggak? Dikasih ke KJRI nggak sih? Iya, Ininya? dikasih. Dikasih ya? Iya, karena mereka akan minta. Iya, fotokopi. Semua data-data itu di fotokopi.
Nah, oke. Tapi kalau yang dari kelurahan itu harus asli ya. Tanda tangan, cap, semua itu harus asli. Tapi kalau untuk SKCK-nya cukup difotokopi aja. Nah, Ya, setelah terus dokumen yang dari kelurahan, di kantor catatan sipil, setelah itu dicari SKCK internasional, semua itu cuman biaya SKCK internasional cuman 30.000 aja. ya, Kalau dari kelurahan sama kantor catatan sipil mereka nggak dipungut biaya. Jadi cuma bayar 30.000 aja untuk mencari SKCK internasional. Setelah itu eh, suami akan hubungi pihak KJRI Istanbul. Jadi 2 hari sebelumnya itu harus ada temu janji sama pihak KJRI Istanbul. ya buat Seperti itu. rendezvous dulu ya. Iya, Jadi jangan langsung jangan. datang gitu kan. Iya, karena Jangan mereka akan menolak. gitu. Iya. Jadi Ya, harus ya. temu janji dulu tanggal berapa. Nah, kebetulan saya landing itu tanggal 1 Oktober. Terus 2 harinya setelah itu, saya ke kantor KJRI Istanbul bawa dokumen semua yang udah saya bawa dari Indonesia. Setelah Mm-mm. itu mereka akan tanya nih staf KJRI, kamu menikah terus kenal suami di mana, bla bla bla. Itu sebenarnya pertanyaan yang Basic lah. eh ya basicnya. Nah, sebenarnya itu KJRI Istanbul tuh sangat membantu kita gitu loh, karena kita WNI, warga negara Indonesia tinggal di negaranya orang. Itu Nah, tuh sangat penting gitu loh. Nanti kan ya. ditanya semua, terus kayak suami kerjanya apa, seperti itu. Terus suami juga udah bawa dokumen seperti klinik suami, terus daftar gaji suami selama tiga bulan, Selama kerja sebagai apa kalau boleh tahu? petugas Oh, pengamanan, gimana? petugas pengamanan di sini. Oke. Ya, Ya, gaji uh-uh. ya, gaji juga diminta Ya, ya. Belum ya, gaji ya. gaji akan diminta. Gaji akan diminta, slip gaji selama 3 bulan, terus klinik suami. Kalau misalkan suami nggak ada kriminal, itu akan dilancarkan semua. Karena kan mereka pasti akan namanya, kalau Turki itu kan cuma butuh klinik satu aja, udah terekam semua tuh. Benar. Beda kalau sama di Nah, negara kita kan, ya, kalau itu kalau di beda sini aja. kita punya kartu. Iya, Ibaratnya ID. Kita klik iya, aja, ID-nya aktif, udah kebaca. benar. Kan misalnya Iya, terbaca maling semua. coklat misalnya. Ini orang pernah pakai sandal di masjid gitu. Udah kebaca semua ya. Iya, benar, benar, benar. Udah Oke, ini kita langsung lanjut semua ya, udah Mas baca ya. semua. Ada Iya, boleh. pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi kayaknya. Kita 1 jam ya, teman-teman. Sebentar lagi mau off. Ini pertanyaannya, mau tanya dong Kak Rinda dan Kak Maria masing-masing ketemu suami di mana sampai bisa berjodoh dengan orang Turki. Terima kasih. Ini kayaknya agak panjang ya, mungkin Mm-mm. next session mungkin kita buka nanti ngobrol santai bareng Maria part 2. Nah, Ini boleh, boleh. masih banyak teman-teman yang pengen tahu banyak tentang Maria. Nanti kita lanjutin ya yang di sana. Terus pertanyaan selanjutnya, suka duka nikah sama orang Turki gimana? Banyak sukanya atau dukanya Maria? Ini eh lebih banyak sukanya ya. banyak sukanya karena masih baru. Dan masih baru, pengantin baru. Nggak bercanda ya. Jadi suka dan Enggak, duka itu tergantung sama kita dan benar. siapa pasangan kita gitu ya. Kalau kita Benar. kalau misalnya kita banyak dukanya bersedih gitu kan, berarti salah Mm, orang. benar. Berarti sepatunya nggak cocok. Iya, sepatunya mungkin kitanya nomor 38, sepatunya 40 gitu. Atau Benar. 36, nggak cocok. Oke, kita Benar, lanjutin benar. lagi. Dari Velia Papel, kata dia, Kak, berarti kalau mau nikah sama orang luar negeri harus berurusan dokumen-dokumen ke pusat langsung di Jakarta. Kalau Maria gimana? Oh, Maria tadi langsung datang ya ke Mabes contohnya. Kalau Rinda Iya. sendiri di pengalaman sebelumnya itu nggak harus datang ke Mabes ataupun ke KBRI yang di Mm-mm. Jakarta. Itu kita bisa, makanya tadi perlunya informasi dari KBRI ataupun KJRI kita bisa tanya via hotline ataupun email ke mereka. Jadi kita nggak Benar. harus datang langsung ke tempatnya, mungkin kayak gitu ya. Apalagi kalau Iya. misalnya teman-teman yang mau nikah di sini di luar negeri itu nggak harus
terbang gitu. Kayak Rinda dari Bengkulu terbang ke Jakarta, datang gitu kan. Ribet nggak sih? Ribet nggak ya? Kalau ribet nggak ribetnya tadi, kalau menurut Rinda tergantung sama pribadi masing-masing. Pola Benar. pikir gitu ya. Jadi kalau teman-teman berpikir, ah ini dokumennya susah gitu. Oh ini kok disusahin sama pihak kelurahan misalnya kayak gitu, ya bakalan Iya, susah. benar-benar. Jadi mindset Tergantung kitanya. tergantung sama kitanya juga. Mm-mm. Kalau niat lurus, semoga perjalanannya diluruskan juga gitu ya. Benar, benar-benar. Jadi dokumen segala macam itu baru dokumen nikah aja. Nanti kalau misalnya udah punya anak, kayak Arinda udah punya anak satu gitu, lanjut lagi dokumennya. Ribet nggak Benar-benar. sih? Pertanyaannya seperti itu. Ya nggak terlalu ribet gitu. Ngurus Mm-mm. dokumen kan mungkin satu kali. Kayak kita ikamet Mm-mm. nih, contoh ikamet. Ikamet itu izin tinggal ya kalau buat di Turki. Benar. Mm. Maria kemarin iniin berapa? Ngajuin berapa tahun? Kemarin itu ngajuin 1 tahun. 1 tahun ya karena masih baru. Nah, ikamet juga Iya, nggak terlalu susah gitu. iya. Tinggal kita kumpulin dokumennya. Kalau di sini itu jarang sekali, nggak tahu ya, setahu Rinda gitu. Jarang sekali ada money politik gitu ya. Maksudnya kita Benar. bawa uang, jalur belakang itu nggak ada. Asalkan kita dokumen yang diminta itu ada Ada dan semua. lengkap. Heeh. Mm-mm. Pasti lancar gitu. Ataupun misalnya Iya, ada dokumen yang kurang, nanti pihak dari kayak Ikamet gitu kan, apa namanya, Gop Idaresi gitu, lupa namanya, mereka bakal menghubungi kita, ini dokumennya kurang kayak gitu, mereka bakal ngubungin benar-benar. kita, money politik gitu, bayar berapa, 100.000 misalnya. Mm-mm. Gitu. Kita lanjut Kak, live-nya di save ya, insya Allah kita save ya. Terus next Kak, maaf mau tanya out of the topic, Kak Rinda kan pakai behel. Nah itu kontrolnya selama di Turki gimana ya? Oke, buat behel di sini, jadi cerita nih, out of topic ya. Jadi kita nanti minta surat dari dokter di Indonesia. Kalau Rinda kemarin ya, Maria, informasi sedikit. Jadi minta surat dari dokter yang di Indonesia buat kayak apa ya, surat kayak continue buat kontrolnya di sini. Jadi nanti di sini diminta sama dokternya itu ada scanning. Scanning waktu kita pertama kali behel kan biasanya ada scanning gigi kita kan. Jadi Mm-mm. diminta kontrolnya, kontrol di sini, dan biaya kontrolnya di Turki, ini pengalaman Rinda ya, itu lebih mahal Mm-mm. daripada di Indonesia. Jadi gigi Mm. di sini kayak barang yang mungkin sangat mahal. Iya, Jadi kalau misalnya mau jadi dokter gigi di Turki uangnya pasti banyak. kaya ya. Iya, kayak. Langsung kaya. Oke, lanjut ya. Kalau cowok Turki kebanyakan submisif atau apa Kak? Kalau secara karakter rata-rata gimana gitu? Karakter orang Turki secara umum gitu gimana? Ini juga tergantung orangnya ya. Kalau Iya, menurut tergantung. Semuanya tergantung sih. ada, Tergantung. dimanapun negaranya, dimanapun tempatnya, pasti ada dua, yang baik dan yang buruk. Mau negara Turki, mau di negara Indonesia pun itu pasti tetap ada dua sisi. Jadi Benar. gimana teman-teman aja. Kalau misalnya karakternya mungkin orang di sini lebih sedikit keras, ya. Kerasnya gimana sih? Iya, Mungkin cara cara ngobrolnya. cara Tadi ngomongnya. cara Iya, ngomongnya gitu, yang kita mungkin orang Jawa biasanya lebih apa ya, lebih apa, halus. halus gitu. Di sini Mm-mm. perasaan gimana gitu, mungkin ada sedikit culture shock ya, tapi Iya, terlepas dari itu, karakter tadi kembali ke pribadi masing-masing karena setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan benar-benar. yang paling penting tadi adalah kenali karakter calon teman-teman, ya Maria, Benar. karakter calon suami, nah ini yang paling Ya, penting. itu sangat penting. Terus kayaknya udah belum nih pertanyaannya. Dari Maria ada pertanyaan? Pertanyaan, pertanyaan apa? Pertanyaan nggak ada ya. Bentar ya. Ini ada tadi dari Velia Mm-mm. kata dia, oh jadi dokumen-dokumennya itu bisa dikirim lewat email ya. Kalau dokumen nggak ya, kalau untuk dokumen itu harus diserahkan langsung ke KJRI atau Mm-mm. KBRI. Di sini Dokumen di aslinya.
Nah, kita yang asli yang dari email tadi adalah informasi. Jadi digarisbawahi Mm-mm. informasi apa aja yang dibutuhkan. Itu bisa lewat tanya lewat email kata dia. Iya. Kasih untuk infonya kakak-kakak sama-sama. Gimana Mbak? Lebih harus aktif kita email terus ke pihak KJRI ya, ke KJRI-nya karena kan kita yang butuh ya. Jadi kita harus benar-benar aktif tanya karena kan setiap saat pasti kan persyaratan itu akan berubah gitu. Kalau itu Dari kemarin perupdatean yang kemarin ya, per Oktober kemarin yang saya punya. pertanyaan dari tempat Maria ada? Hmm, pertanyaannya, Dari ntar, sana coba dicek dulu kalau ada satu pertanyaan terakhir ya, karena udah 1 jam bentar, lebih. langsung. Coba dicek. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, izin dulu. Iya, Nggak ada? nggak ada. Oke, dari Rinda juga teman-teman kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Apakah kita mengakhiri sesi ini 1 jam ya? Kayaknya udah Iya, banyak ya, boleh banyak next nanti dilanjut lagi ya. part Nanti 2. insya Allah ada part kedua. Ngobrol sama Maria part 2. Atau teman-teman nanti Iya, bisa inbox ke kita kayak ngasih tahu topik apa sih yang mau dibahas gitu. iya. Boleh buat masukan apa yang harus dibahas. Oke, Maria, kita akhiri ya. Teman-teman semua terima Iya. kasih udah join sama kita. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi bisa inbox sama Rinda ataupun sama Maria. Kalau slow respon harap dimaklumi gitu ya. Iya, Oke, nggak ada lagi Maria? No? udah cukup itu aja mungkin. Banyak yang diobrolin. Oke, selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Terima Selamat tahun kasih. baru semuanya. Bye bye. Bye bye Maria. Sehat selalu. Bye, Kak. Salam buat Omer dan semua keluarga. Selamat tahun baru.